Paling lama sejam setengah. Jam setengah. Sekarang ini waktu mepet bukan waktu loh. Asal nak makan kita tidak boleh lewat. Gitu kan? Jadi waktu yang kita gunakan ini dikasih Allah untuk kehidupan. Digunakanlah waktu itu sebagai untuk mengingat Nabi Muhammad SAW. Terus ada yang nanya, apa dalil maulid? Ya, kenapa maulid dirayakan? Kan maulid dekat di zaman Nabi, dekat di zaman sahabat, dekat di zaman tabi'in, dekat di zaman tabi'in. Kalau kita nak bahas tentang hukum, kita jangan itu salah dia. Ya. Karena maulid ini, ya, maulid itu dekat bahasan dari kita manapun, cuma sikap. Kita fikir itu masalah maulid dekat. Ya. Karena maulid itu jatuhnya bukan ke syariah, tapi jatuhnya ke mahabbah. Ya. Mahabbah adalah kita tasawuf. Ya. Kita fikir manapun, fikir sana Raja, fikir sana Najar, Najar, fikir Yasani, Bisawal, Bisalis, dekat. Ada yang memang kita tasawuf. Kenapa kita mengalami maulid? Karena bentuk kecintaan kita berkat lahirnya Nabi Muhammad. Ada yang ngomong haram hukumnya makan di tempat orang yang meninggal. Sudah balik ke sana kita makannya. Data itu. Orang datang lemak gitu. Apa perlu? Kalau hukumnya ngazan di orang meninggal balik ke sana. Gawian kami dosa musik, sedusi. Mau sekarang ini, mau sekarang ini kata Durana, jangan sampai aku itu menjadi salah satu generasi daripada generasi Muhammad. Ini. Kenapa? Belajar hidup, belajar nyantuk. Contoh, anak kasih contoh. Mana maksudnya? Contoh, ada Ustaz ngomong, haram hukumnya orang datang masuk masjid. Ada lanjutannya padahal dia tadi itu. Ya, padahal ada lanjutan haram hukumnya orang datang masuk masjid dalam keadaan hadas besar. Haram hukumnya orang masuk masjid bawa najis. Dia tadi ketidur sampai masjid itu. Ini pas sampai di rumah dia teringat, oh nih berarti selama ini kita ke masjid. Gitu kan? Yang mengingat bapak, ibunya, anaknya, cucunya, dia mau kesesatan itulah yang paling besar. Karena hukumnya memfasilitasi kezaliman, memfasilitasi kemaksiatan itu jauh lebih besar paling dosanya, ya, ketimbang orang yang maksiat. Contoh, ada orang tadi nak beli minuman, bukan ada bukan, bukan teh gelas bukan, minuman, nah, nggak dalam, gitu kan, nggak ke badan. Jadi nanya, siapa yang ada jual bir? Mak ke sana, rumah ketok ke rumah, buka tuh lagi. Datang ngedek ke rumah. Assalamualaikum mak, assalamualaikum bro, nak beli. Assalamualaikum mak, kita warga apa? Jadi ada pun ada beli assalamualaikum. Kan sayang habis sama kita. Ilmu dari dia pun diajar kau. Dah kata disimpan sikap pun ilmu. Segala itu diajar kau. Tinggal kita baca mengingat perjuangan Nabi Muhammad. Sekalipun kita tadi, bukulah kita tadi haji beribu-ribu kali puasa bertahun-tahun. Ini cuma lihat karena Nabi Muhammad paham sampai tidak bakal sampai tidak bakal jasa itu sampai kapan pun balas. Hukum assalamualaikum ada juga. Assalamualaikum kalau untuk orang kafir hukumnya haram. Salah untuk orang kafir hukumnya haram. Jangan sekali dia mulai assalamualaikum jawab waalaikumsalam. Jangan salam. Begitu waalaikumsalam. Kalau kita nak mulai assalamualaikum terus lagi assalamualaikum assalamualaikum. Kalau kita ngomong assalam kita baca dulu murtad mana? Karena kita menganggap Tuhan dia bakal selamat lagi di akhirat. Ajaran agama dia bakal selamat lagi di akhirat. Gitu.
jadi guru kami itu pernah ngajarin kalau ucapan jawaban salam yang benar kayak mana? Wa'alaikumus, ya, wa'alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak, cuma tambah mus, ya. Biasa kan kita dengar waalaikumsalam, waalaikumsalam. Apa bedanya? Nah, jelaskan. Waalaikumsalam dengan waalaikumsalam beda. Beda cuman kalau waalaikumsalam artinya semoga keselamatan dan kesejahteraan hanya untuk. Tapi salam sejahtera itu lagi apa sampai? Karena salam itu banyak, selamat itu banyak. Ada selamat dari kecelakaan, selamat dari bala, selamat dunia akhirat banyak. Tapi kalau kita tadi waalaikumsalam, insya Allah sampai kita mau atur, ya. Jadi kita ulang. Misalnya ada yang mengucap assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Sekecil itu pun kita latih lah, gitu ya. Diajarkan gitu sama Nabi Muhammad. Jadi huruf haram. Jadi tiba-tiba sampai yang kita geng tadi, dia nak beli dua, sudah kan? Mamang yang nganjuk ke barang ke dia, itu double dosanya daripada dia yang maksiat. Kalau kata mamang ini juga, kira-kira jadi tak mau tadi minum? Tidak jadi. Nah, itu. Jadi hati-hati yang punya kekuasaan, yang punya jabatan dia. Karena tidak selama-lamanya jabatan itu punya Allah. Kekuasaan punya Allah. Kita punya tangan, guna ke tangan ini untuk bela Allah. Punya harta, guna ke harta kita untuk bela Nabi Muhammad. Punya ilmu, guna ke ilmu kita ini untuk bela Nabi Muhammad, bela Allah. Hanya anak baru sampai kan? Akhir-akhir ini banyak aneh-aneh. Ada yang ngomong sholatul badar itu, yang sholatullah salamullah, itu sholawat bid'ah. Ya. Ada lagi yang ngatur macam-macam, ya. Sampai zikir, tak perlu jemaah, tak perlu. Kita buka sekarang. Kenapa zikir ini sampai sekarang kita pakai sama-sama? Secara tidak langsung kita pun ngajar ke anak kita. Maaf ini, dulu budak ni tak tahu. Apa ni? Allahumma ya mu'tiya lima ma'na tadra. Allahumma ma'na tadra. Allahumma ma'na tadra. Walau qadaita wa la qadaita dimka jadda. Tahu mereka ini. Waktu Imam baca, tahu kan? Itu tujuannya. Supaya kita zikir sama-sama, budak ni secara tidak langsung tahu. Oh subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, sudah alhamdulillah, Allahu akbar. Ya latif deh masih. Ini nak dikecil dilarang dulu. Aneh-aneh. Nah itu kita jangan sampai. Maulid deh itu lagi. Ya. Terus anak pernah ingat ke sama cewek nak kecil, entah belum balik, walaupun belum balik, apalagi yang sudah balik, wajib keluar pakai jilbab. Baru-baru ini lah, belum sebulan, belum setahun, baru-baru ini lah ada kasus di Ternate. Apa kasusnya? Anak perempuan, gadis, satu SMK, tewas. Di mana? Tewas setelah diperkosai 12 lo. Organ ini sampai beranak. Balik ke rumah, sampai ke rumah ada galak ngomong. Pokoknya bibirnya kucet, badannya kucet, cadel menyosot. Iya kan? Sampai berobat, belum sampai berobat dia meninggal. Itu masih satu sengsa. Yang mendekat sini ada. Ini. Ada juga kasus itu tadi mana? Baru balik dari SD. Yang pertama dipanggil dulu. Cara manggil kayak mana? Bukan langsung manggil, mana galak di permen. Dek sini dek, ada permen dek, usah bayar. Tapi mewah kakak ya. Balik ke rumah, dia sama sendiri. Hati-hati, budak lanangnya udah kasih. Aduh. Apalagi marak sekarang ini lagi tambah LGBT. Lembaga kekeluhan. Ini. Tidak lama, kalau sudah kita melanggar aturan Allah, tidak lama.
Ya, LGBT bukan lanang dengan betina lagi, lanang dengan lanang, betina dengan betina. Gitu. Jadi kemana coba? Akal sehat kita kemana? Sampai pernah suatu ketika Allah pernah nanya sama hewan, sapi. Ya. Apa kata sapi? Sapi merah di hadapan Allah. Ya Allah, aku memang binatang. Ya. Aku memang diciptakan bukan manusia, tapi binatang, dekati akal. Tapi setidaknya aku ini masih lemak lah ketimbang kambing. Masih ada untungnya ketimbang kambing. Kambing itu loh ya Allah. Aku memang lebih kecil dari sapi. Badan aku bau busuk. Ya. Layak kemana-mana, tapi setidaknya aku lebih manfaat. Ada susu ketimbang ayam. Ayamnya itulah boleh. Jadi saling melah. Ayamnya itu aku memang paling kecil, ya, paling murah harganya, tapi setidaknya daging aku halal. Aku bangun uang di waktu subuh. Aku pacak telur buat manfaat bagi orang lain. Setidaknya aku jauh lebih mulia ketimbang anjing. Anjing binatang haram katanya Allah. Aku memang binatang haram. Tidak pacak dibuat untuk makan. Susu aku juga haram. Ada kan susu haram itu ada. Tapi setidaknya aku bisa manfaat bagi orang lain apa? Bisa menjauhi uang dari maling. Bisa nyangkut tuan rumah. Setidaknya aku jauh lebih mulia daripada babi. Babi ngomong cak mana? Ya Allah, aku memang paling binatang yang paling haram. Jelas aku lah paling jelek, paling busuk, paling jahat. Aku lah. Kalau nak boleh ini nanti. Ya kan? Badan memang motor baru kita tak ada ini. Babi tadi nak badan tu bergerak. Tapi apa kata babi masih pacak bela dia. Babi. Tapi setidaknya walaupun aku haram akan bermanfaat bagi yang lain, setidaknya aku masih punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya aku jauh lebih mulia ketimbang orang yang kata akal tapi tidak ada sholat. Masyaallah. Dari babi udah sholat. Terus mana orang yang sholat dari babi? Lebihin orang dari babi. Terus mana orang yang sholat tadi? Belum lagi tanya ada terjang malaikat. Jadi anggaplah ini di mahsyar kan? Anggaplah kita di padang mahsyar. Terus kita dipanggil satu-satu sama Allah. Kita bilang, ngapa kau waktu dulu tidak baca lagi Quran? Anu ya Allah, tak sempat nyanyi. Berapa umurnya? Tidak aling-aling. Di akhirat itu tak cak kita dibunuh. Beda. Berapa umurnya? Ini 60 tahun. Jawabnya benar, kenapa dah baca ngaji Quran? Seperti itu kita hati-hati. Al-Quran, sholat, cuman anak ingat kita di dunia ini paling tidak kalau kita bisa sholat, bisa ngaji, itu lain paling di atas bumi ini sebanyak ilmu yang kita pelajari. Antara kamu belajar tentang TIK, ada kan TIK komputer, belajar kimia, biologi, tidak bakal guna apa-apa kalau tidak baca sholat, tidak baca ngaji. Pangkat panjang tadi, panjanglah pangkat daripada nama. Namanya pendek, Ujang. Ujang, SPD, MPD, LA, doktor, SD, SMP, SMA. Sedikit pernah TK, tambahnya perlu TK. Namanya pendek Ujang, tinggi saking panjang lah nama. Dites ngaji, ya mundur-mundur. Alisi batang tahu. Tes ngaji, tes mimpi Yasin, mundur-mundur. Tes khutbah, nyari alasan. Kan tak kati kuno, tak bakal jadi manfaat. Sekalipun ilmu dunia juga kuasai guys. Itulah bukti mukjizat Al-Quran. Siapapun yang berkecimpung dengan Al-Quran tidak bakal rugi dunia, tidak bakal ramah. Jangan ngomong, kamu ngomong, aduh misalnya kamu punya tersit dalam hati nak mondok, untuk kamu ngomong, nak
kau besar nak jadi aku tamat mondok lagi kau nak gawe di mana? Kalau lagi punya keluarga anak bini kau nak makan apa? Kalau mondok. Kalau kau mondok lagi kau baca paling ngaji itulah. Tak baca pegawai ke kantor siapa baca ke kantor ke santri. Malah budak wong yang sibuk-sibuk dunia ni lah nyari-nyari budak baca ngaji. Jangan disepele. Nah itu baru perkara itu, apalagi urusan akhirat yang lain. Jadi maksud anak itu kejarlah dulu agar. Jangan kalau kita tidak kata baca ngukur umur kita sampai mana. Ada yang ngomong, biar aku mabuk sekarang. Nanti amal aku umur 20 tahun, aku baru nak tobat. Nah maksud 20, lah 40. Diambil 40 lah, tobatnya nah. Kalau masuk 40, sudah 60 belah. Kalau sudah umur 40 kata Nabi Muhammad, umur 40 masih maksiat. Setan bukannya senang, musuh kepala gitu. Ya, lewat aku ni yang cerita tu. Sini kali ngomong. Ya, kapal jauh aku ni. Umur 40 cuma pergi dah 40 tahun jauh di dunia. Makan tidur ngising. Ini ngayu kong skip nganu, ngayu kong skip semua. Ngabisi beras. Ini berak nyambung. Berak nyambung. Ini cerai. Lepetan. Makan selak. Tapi galak makan galak. Itu nomor 1. Ini paling cepatnya. Kalau pacak cabut nyawa. Sampai kita yang galak datang ke musola galak, yang sering galak ngaji ahli ibadah galak kita masuk surga. Apalagi ahli maksiat yang masih galak mati nak masuk surga. Ahli maksiat. Ini bisa pikir solat tahajud. Sholli sunat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allahu akbar. Baca Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas bagi 20. Qul huwallahu ahad Allahu samad Allahu akbar. Boleh, tapi kamu jangan dibuat main-main, ya. Tapi secara fikih punya kok. Kulhu nak dibagi 20 kata malaikat, nama susu. Kan di mana, ya? Mana orang yang mandi? Wong yang capek kaki, bengkak terpecah-pecah, tahan sholat berjalan. Kita pernah kan bahas tentang So'ban lah, ya. Wujud data namanya, Muhammad, sahabat Nabi. Jaraknya sholat cuma 3 jam. 3 jam. Itu ada sampai 3 jam sini. Ada yang 3 jam kalau sampai sini lah sholat. Lah sudah taklim. Ini sahabat Nabi 3 jam. Dari rumah ke musola ke masjid. Contoh gitu. Di setiap tempat keadaan ada masjid, ada musola. Tinggal kita ni lah, macam mana nak menyukur ini. Ada kehidupan rumah tak zaman dulu. Zaman dulu nak solat nak perang dulu. Ada musuh burung solat, nak perang burung solat. Nyawa nak nyari ilmu dulu. Itu nyawa lawan. Sedikit kalau ketahuan baca ilmu. Ada yang ngomong sendiri, zaman Nabi cubalah. Ini waktu Islam itu ketika Nabi itu diangkat sampai di Sidratul Muntaha Isra ingat ada Isra dari Nabi itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram dari Nabi itu ke Mekah ya sampai ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha berapa lama tidak butuh satu saat itu tapi apa disebutkan dalam kitab Maulid Tibai summa arduhu 'alal 'arsy qabla an yaghruda al-farsh dalam kitab tersebut saking singkatnya Nabi perjalanan Isra Mi'raj Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa naik Sidratul Muntaha pengen bertemu sama Allah waktunya saking singkatnya sampai kasur yang baru tempat Nabi tidur itu masih hangat kasur yang baru Nabi tidur itu masih hangat pas balik kira-kira singkat mencak kita baru beranjak dari kursi nah pas baru pegang kira-kira hangat
Hangat, masih hangat. Kira-kira kalau itu mimpi, berarti Nabi tidak butuh sejam, setengah jam. Sudah dari balik ini Nabi cerita ke dengan yang lain. Apa kata orang Islam? Nabi gila. Nabi orang bengar. Ya, Nabi orang sensitif. Ya, katanya aku ni katanya bolak-balik ke Masjid Al-Aqsa. Ya, nak jual beli yang aku tempuh selama 3 bulan 4 bulan katanya untuk dah kaki kau nak ngarang lah kamu gila. Kalau kita andai kita itu di zaman itu pastilah kita mengingkari adanya Nabi Muhammad. Syukur gitu. Gitu. Hampir-hampir seluruh yang beriman itu separuh kafir, murtad gagal. Bahkan hampir Abu Bakar itu hampir terpancing, dipancing supaya dia ikut katut. Abu Bakar semakin Nabi Muhammad ini ceritanya semakin aneh, semakin yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Gitu. Itu sekarang kita, ya. Nak belajar cukup datang ke musola. Nak sholat cukup datang ke musola. Waktu azan kita datang akan kehalangan apapun. Ya, masuklah ke musola. Karpet, apa nih? Empuk, kipas atau banyak wudhu ada. Ya, Quran banyak, Quran banyak. Ya, tahan dulu ngapal baru baca macam. Ya. Nak belajar belajar. Jadi sekarang kita memperingati Nabi Muhammad ini, Maulid Nabi Muhammad, kita mengingatkan kembali sejauh mana kita meneladani Muhammad, sejauh mana kita bisa meneladani Nabi Muhammad. Tujuan apa? Sarana sebagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah. Sarana supaya kita ini bisa kenal dengan Rasulullah. Sarana supaya kita ini bisa tahu tentang hukum Allah. Sarana supaya kita ini bisa kenal dengan syariat apa? Ya, idola kamu siapa? Orang yang terlihat, ya, BTS semua tinggal belah, ya, tinggal belah. Karena cinta itu berikut untuk ta'rifun Allah kata Allah. Kalau pengen kita ngaku cinta, jadi, ya, ngaku cinta sama Allah, tirulah Nabi Muhammad, ya. Ini contoh biasa ya. Kita mengidolakan pemain bola. Contoh siapa? Buat Messi kan? Buat Messi ya. Sampai saking kita idolakan buat Messi, kita beli bajunya di kalangan. Ayo sana mahal kita jadilah. Ya. Sampai di rumah jadi tidak kaki, lap kaki Messi. Ya. Kita beli baju Messi. Apa ini klubnya Barcelona ya. Kita beli sampai kita tadi nak rambut ni pun juga rambutnya, ya. Rambutnya, panjang setumpuk, ya. Setumpuk tahi. Paling beda dari warna, yang lain hitam lalu sini putih. Kayak borong, kayak apa? Tahan yang ikut kamu cinta. Karena cinta. Kalau kita tidak cinta, nak mana nak ngikutinya? Teko-teko yang jahat, ambil yang laga. Pensa di laga. Yang model ibu-ibu sekarang ini, Salini masih ya bukan sampai Teko-teko nak beli baju nak model Salini. Bukan nama Salini. Lain Salini, tidak masih bagus. Ini barang jahat. Salini juga Salini. Jadi kita mengikut idola kita. Kita mengikut ke mana? Cara dia. Tapi ingat, perhati sekali lagi ingat. Kita mengikut ke idola kita di bumi ini. Kita bakal ikut dia di masa Almarhum ma'aman haq. Pendek hadis. Almarhum ma'aman haq. Seseorang itu mengikuti siapa yang dia cintai. Kita mengikut buat Messi kafir, kita melok ini kafir.
Itu kumpul yang masak dan yang Kakek. Alhamdulillah. Itu melok siapa lagi Pak Sari ini kadang-kadang ya kadang taatnya kadang balik ke oleh lagi ya Sekarang buka dikit. hati-hati kita kalau dikumpul dengan dia sebagai orang muslim nggak usah ngaji panjang-panjang ya tahan sholat kita nggak tinggi kita sengit karena idola tadi sudah hati-hati idola kita nggak banyak sih kok siapa Nabi Muhammad. Cicak mana kita sih ngikuti Nabi Muhammad pakai cincin ya pakai cincin ya Nabi Muhammad pakai kopiah kita pakai kopiah cewek jangan beda lah beda sedikit ya ngikut anak istri Nabi Muhammad pakai mukena Ya. ya bukan pakai peci ya cowok tadi pakai gamis ya paling tidak antar gamis pakai baju koko pakai sarung itu bukti gitu kalau kita nak cinta sama Nabi. Sedangkan kita baik nak lamaran nak nikah coba cowok ya kalau cowok sejak mana pokoknya dia jadi anaknya aku cukup itu tadi menghadap dia cukup dengan omongan ya aku cukup kita tadi ngajak dia dengan misalnya permen aku pun tak kalah berbukti mana berjuang mati-matian supaya dia tadi dapat untuk itu. Sebenarnya juga kita dengan Nabi Muhammad. Kalau kita sudah ngurus kehidupan kita untuk Nabi Muhammad sudah aman. Cak mana aman? Kona tidak banyak ribut rumah tangga. Ya, tidak banyak karena Nabi itu tidak agama itu untuk agama itu sederhana. Tidak kita dipaksa untuk jadi yang kaya. Tidak juga kita dipaksa untuk jadi yang punya. Apapun yang ada di kita sudah kita kawin. Itu baik. Sederhana kan? Sederhana. Cuma kita ini banyak hanahan. Ya. Jadi hanya kita hikmah yang kita dapatkan dengan adanya Nabi Muhammad ini adalah harus kita jangan sampai datang dengan nasab Nabi Muhammad entah siapa anaknya, siapa istri, siapa mamanya, siapa kakeknya, ya, itu ayahnya, ibunya, ya. Kami sebenarnya itu kalau itulah Messi lain tahun ini, ya, akhirnya ini sekali undang, ya, gimana sekali gimana, ya. Ipil. Ya. Sejak itu ya sekarang itu idola dulu saya itu biasanya dicari biografinya. Oh, ini. Kesan sebenarnya buat WC buat pakai. Ya, kesan. Itu juga nak ikut di channel tahu biografinya. Nah, rumah Nabi Muhammad. Ya. Tapi tidak tahu pemimpin itu siapa, tidak tahu, harus tahu. Tak kata lambat, nak turun tetap belajar. Sampai kapan batis belajar sampai mati? Batis sudah selesai, saya tetap belajar ini. Tapi kita terus semua lanjut ke anaknya. Anaknya belajar karena emaknya dapat pahala. Jangan berhenti kan generasi, jangan sampai. Jadi saya tuh kalau misalnya kita bakti sama orang tua kita meninggal. Misalnya orang tua kita ini pernah sedekah, entah pernah hadir majelis taklim, misalnya sebulan sekali kan. Cara kita bakti untuk lanjutkan. Jadi misalnya beliau ini semasa yang dulu pernah sedekah galak di hari tanggal 15 misalnya kan, kita lanjut begitu sebagai anak, misalnya untuk meninggal lanjut ke jadi entah tadi pokoknya sedekah kita menyambungkan amalan dia entah tidak dipaksa secara nominal, misalnya kalau kita dulu nyambung 1 juta kita paling tidak sampai ini kalau tidak mampu kan aku paling tidak 100.000 entah pokoknya ditanggalkan bukan pakai tanggal ini yang lain tidak tetap ditambahkan ya, jadi kita saya tentu paling tidak kita berbakti sama. Jadi hanya ini saja yang saya ingin sampaikan.
Semoga dengan sedikit banyaknya yang kita sampaikan ini kali ini kita dapat ada bekal kita bawa untuk ke rumah kita dan kita amalkan dengan anak ini kita dan ayah dan keluarga kita kasih tahu juga dengan ibu bapak kita insyaallah. Semoga bermanfaat dan perkumpulan ini menjadi perkumpulan persaksian bahwasanya kita berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad dan perkumpulan ini akan berlanjut hingga sampai surga. Amin. Amin.